Hai, welcome back to channel Heri 105 Vlog. Oke, tunggu, tonton, lihat, di subscribe, like, share, dan comment. Oke guys. Hello, welcome back my channel Heri 105 Vlog. Oke guys, kali ini kita sedang bersantai rian nih. Seharusnya tidur nih, gak bisa tidur guys karena diganggu sama itu tuh. Lihat guys, tuh tukang ganggu guys. Lah itu guys lagi ngapain guys? Yo Young Cry guys. Gini guys, aku punya pengalaman, bukan pengalaman, memori guys. Boleh aku cerita guys tentang masa kecil aku lah guys sampai dengan sekarang. Mau dengar gak guys? Oke guys, aku akan cerita sedikit tapi kena gitu guys. Aku dilahirkan pada tahun 1971 guys, di bulan Juni, tanggalnya 1. Oke guys, gini guys, kami dari keluarga besar ya, keluarga besar polisi. Orang tua saya polisi guys, kakek saya juga polisi, om saya juga polisi. Kebetulan saya lahir di asrama guys, asrama polisi di Cipinang guys. Nanya gak guys? Enggak ya? Oke guys, ini ya aku mau cerita ya pribadi aku sendiri gitu guys. Waktu itu sekitar umur berapa ya? Mungkin antara 5 atau 6 tahun guys. Aku di asrama dipanggil Heri Uwe. Tahu yang dimaksud Heri Uwe? Nama Herinya sih benar, tapi Uwe-nya itu yang nggak benar guys. Kenapa aku dipanggil Uwe? Aku cerita ya, dulu aku punya tetangga di asrama polisi itu, ibu-ibu lah gitu kan. Dia sering godain aku, sering getok-getok pala aku guys. Dan aku cerita ngadu lah, ibaratnya ngadu ke orang tuaku. Mak, pala uwe dintonto ima. Ngerti gak maksudnya pala wedin tontoi? Nah gitu kan, maksudnya gini, aku ya secara ininya, mak, pala saya digetok-getokin gitu. Makanya aku kan dulu ya namanya umur mungkin ya umur 5 atau 6 tahun gitu kan, belum bisa ngomong gitu, masih cadel guys. Jadi aku bilang, ma, pala uwen bintontoi gitu kan. Akhirnya aku dipanggil Uwe, tuh si palawe gitu kan ya, panggilan kecilnya Uwe gitu. Itu udah terungkap ya, aku dipanggil Uwe gitu kan di asrama. Apa pokoknya nama Uwe tuh tenar gitu kan, sampai aku umur berapa ya, sekolah SMA itu aku masih dipanggil Uwe gitu guys. Dan waktu itu aku pernah naik kereta, masih kecil juga nih guys. Aku pernah naik kereta ya, itu di stasiun mana gitu ya, aku atau stasiun Jatinegara atau Manggarai. Aku ketinggalan guys sama orang tuaku guys. Akhirnya aku mungkin orang tuaku turun di stasiun Jatinegara gitu ya. Aku masih ada di kereta guys, jadi sampai stasiun Manggarai guys. Aku dibawa ke stasiun Manggarai
orang tuaku turun di stasiun Jatinegara, aku di Manggarai guys, sendirian guys, nangis-nangis. Akhirnya ketemu juga tuh orang tua saya ngubungin stasiun mungkin ya. Ada anak ketinggalan gitu. Akhirnya aku ditinggal di stasiun guys, Manggarai, di ruang stasiun, atau itu ruang KS ataupun ruang PPKA guys. Gitu akhirnya orang tuaku naik kereta lagi ke stasiun Manggarai, ketemu guys. Untung aku nggak hilang guys. Kalau aku hilang, aku tahu anak siapa, nggak tahu anak siapa gitu guys. Oke, gitu ceritanya perjalanan aku guys. Gini, aku waktu SMP, aku sekolahnya sih di SMP 7 Metropolitan guys, Cipinang Muara. Itu banyak sih sejarahnya gitu. Aku dulu kepengen, teman-teman kan pada belajar naik motor ya, naik sepeda dulu guys, naik sepeda, aku belajar naik sepeda bisa nih guys. Taunya aku naik sepeda pertama belajar tuh masuk got guys, gotnya mending kecil, ini dalam guys, saya sampai kelumuran ini kali air got semua guys, karena saking belagunya aku ya belajar main sepeda yang muter gini-gini ya. Masuk pasti belokan masuk ke got guys. Oke, itu pertama aku naik sepeda udah pinter. Terus tiap bulan puasa nih teman-teman pada ngeluarin motor, pada nyolong motor orang tuanya guys gitu. Jadi aku coba nih, aku ngendip-ngendip nih mau belajar naik motor. Kebetulan dulu orang tuaku punya Vespa guys, tahun 1967 lah guys, gitu kan Vespanya. Aku coba, aku ngintip-ngintip, terus aku hidupin guys, aku belajar guys. Masuk ke got lagi guys. Itu pelajaran aku guys. Naik sepeda masuk got, naik motor juga masuk got juga guys. Terus SMP aku belajar nyolong-nyolong juga sih betulnya ya. Orang tuaku lagi kerja, aku pura-pura hari Minggu lah, aku pura-pura gitu kan, bukan ini ngendep-ngendep, aku ambil motornya dia tuh guys, motor Vespa tuh guys, aku bawa ke sekolahan guys, ngumpul sama anak-anak guys. Itu emang udah bisa gitu, udah bisa bawa motornya. Pas aku jalan gitu guys, ada mobil itu buka pintu guys, aku hajar guys, pintu depannya hancur guys, aku suruh ganti. Lalu aku orang yang punya mobil ini nanya gitu, kamu tinggal di mana? Aku bilang aku tinggal di asrama. Dia sampai minta antar sama aku ke rumah gitu guys, minta ibaratnya ganti rugi guys. Akhirnya aku anterin ke rumah. Ternyata guys, di rumah itu diomelin sama orang tuaku guys, sama bapakku, karena ketakutan mungkin dia ganti rugi juga guys gitu kan. Bukannya aku yang ganti rugi ya, orang tuaku ganti, malah dia, karena faktor satu, dia takut sama polisi guys gitu, karena dia salahnya apa, dia buka pintu sembarangan, jadi aku lewat aku hajar guys gitu ya. Itulah pengalamanku ya. Terus di SMP dulu aku ke rumah teman, ceritanya gini ya, dia tinggalnya di Perumpung gitu kan, tinggal di Perumpung. Aku naik Kopaja guys ke rumah itu, aku kan bayar 100 perak guys. Keneknya ngamuk, aku bayar 100 perak, kan aku pelajar guys, aku 100 perak karena aku pakaian bebas, kan aku ngomong pelajar. Dia marah gitu kan, akhirnya berantem sama aku guys. Pas berantem mukaku ada memar ya, aku pulang, aku ngadu ke bapakku gitu kan. Kebetulan
bapakku dinasnya deket di situ guys, di Polsek Logadung guys. Lalu bapakku stop, itu Kopaja ditungguin ya sama bapakku nih, di stop sama bapakku pas nomornya sama gitu kan, di stop langsung dibawa ke Polsek guys, itu Kopaja. Akhirnya damai, dia dulu ngasih duit damai itu berapa ya, 27.000 guys, waktu tahun berapa lah itu lah, sebelum inilah masih ini tahun 80-an guys. 27.000 itu kan besar guys. Akhirnya aku dikasih, aku anak-anak juga kan pada kumpul ya, aku kasih sama anak-anak guys. Ya itulah akhirnya Kenek itu minta maaf ke orang tuaku dan merasa bersalah ya, karena kan aku pelajar gitu, aku ribut, aku berantem, emang dulu aku sering ribut guys gitu. Udah gitu gini, pas SMP itu ya, perjalanan SMA itu mungkin ya ada ininya juga lah gitu kan, emang dulu aku bandel gitu ya, sejarahnya aku bandel banget, aku sering ribut, terus ya minum gitu kan. Akhirnya aku kepergok sama sekolah ya, itu kalau itu guru piket gitu guys. Aku lagi pada minum digrebek guys, akhirnya aku dipanggil orang tuanya guys. Lalu orang tuaku datang dan akhirnya aku habis disetrap sama orang tuaku guys. Nggak boleh, aku suruh diri, suruh angkat kaki, nggak boleh stop gitu kan. Aku pegang kupingku berdiri, akhirnya selama setengah hari aku disetrap sama orang tua aku. Ibuku kasihan guys, pas bapakku dinas aku suruh istirahat sama ibuku. Bapakku pulang sore, aku suruh diri lagi guys. Itu perjalanan aku guys, bandelnya minta ampun pokoknya. Terus sampai sekarang ini setelah lulus sekolah aku kerja dulu guys. Aku kerja dulu, diajak ke sorry guys, ada angin keluar guys, aku minta maaf guys ya. Kerja lah guys, setelah kerja berapa puluh tahun aku bingung nih guys, kok jabatan aku nggak ada apa-apanya nih guys, masih jadi karyawan, masih jadi inilah guys. Akhirnya aku sempatkan, aku kuliah lagi guys, tapi kuliah malam guys di Universitas Pamulang guys. Mang bete ya, pagi berangkat terus pulang sore terus malamnya kuliah guys selama 5 tahun guys. Aduh, bener-bener ini aku nggak bisa istirahat guys. Ya alhamdulillah akhirnya aku lulus kuliah di Unpam. Aku kalau nggak salah dulu kuliah dari tahun 2004 sampai 2009 guys. Alhamdulillah lulus, dan akhirnya setelah aku punya ijazah di perusahaan saya, akhirnya aku resign guys gitu ya, langsung aku ada yang nawarin kerja guys jadi konsultan. Akhirnya aku di tahun 2010 sampai dengan sekarang kerja jadi konsultan guys gitu. Tetapi emang secara hobi aku juga punya hobi motor gitu guys. Jadi aku ikut komunitas motor guys. Pertama aku punya motor Thunder guys. Aku ikut klub Thunder, komunitas ya, bukan klub. Aku komunitas Thunder, Thunder Community Indonesia. Terus selama berjalan 7 tahun lah gitu kan. Akhirnya aku
ada undangan acaranya Suzuki Big Mac gitu kan, sama SMC gitu. Aku ditawarin motor GSX R 150 guys. Akhirnya karena dengan dapat harga murah gitu ya guys ya, aku memang dapat jatah 2, setiap komunitas dapat 2 jatah gitu. Akhirnya aku membeli Suzuki GSX R 150 guys. Terus selama itu ikut klub, ikut komunitas Suzuki Thunder dan GSX. Di GSX itu aku masuk GSX Community Nusantara guys. Dari dulu di Thunder aku punya jabatan sebagai ketua Kak Korwil ya gitu kan. Kak Korwil apa namanya, barat ya, bagian barat, lingkupnya itu Jakarta, Bogor, pokoknya Jakarta, Jawa Barat sampai Sumatera gitu kan. Terus di GSX Community pertama berdiri aku jadi penasehat guys. Terus diangkat setelah jalan berapa tahun diangkat sebagai PLT Ketua Umum Nasional guys. Karena Ketua Umum itu mengundurkan diri, akhirnya aku dipilih jadi Ketua Umum Nasionalnya guys. Sampai sekarang guys. Itu guys. Dan untuk pekerjaan sih tetap ya. Pekerjaan dan hobi itu bisa saling jalan guys. Gitu sampai dengan sekarang. Itulah cerita kami guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you.